Namanya Muzakir Manaf, atau biasa dipanggil Mualem. Dulu ia memilih hutan, mengangkat senjata, membela satu kata yang berat, merdeka. Kini, ia duduk di kursi tertinggi di Aceh, kursi gubernur. Bagaimana bisa seorang panglima menjadi simbol perdamaian dan pembangunan? Inilah kisah luar biasa yang membawa Aceh dari masa kelam ke era harapan. Muzakir Manaf lahir pada 15 November 1964 di Seunudon, Aceh Utara. Anak sulung dari keluarga sederhana, bertani dan berdagang hasil bumi. Dari kecil ia dikenal pendiam namun penuh kecintaan pada tanah kelahiran. Saat itu, Aceh memendam luka, pembangunan tak merata, aspirasi terlupakan. Ketika orang diam, ia bertanya, apakah kita layak hidup megah jika martabat terinjak? Usia remaja, Mualem sempat belajar agama dan sekolah formal, tapi matanya tertuju pada kebebasan yang hilang. Akhirnya, ia nekat ikut pelatihan militer GAM di Libya. Dengan hati yang berat, meninggalkan keluarga, masa muda dan kenyamanan. Di sana ia belajar strategi, disiplin, dan filosofi perjuangan. Bukan karena cinta perang, melainkan tanggung jawab. Tanggung jawab membela martabat Aceh yang ia cintai. Ketika pendiri GAM Teungku Hasantiro tak lagi aktif di lapangan, Mualem diberikan kepercayaan besar menjadi panglima di Aceh Darussalam. Ia tak hanya memegang senjata, ia memegang jiwa para pejuang. Ia jadi sandaran di masa kelaparan, di saat api tembakan membelah malam. Beberapa operasi besar dipimpin sendiri oleh Mualem, menyergap pos militer, memberi bantuan kilat, menghindari korban sipil. Ia percaya, kemerdekaan bukan hanya soal senjata, tapi tentang hati rakyat. Tapi kehidupan pejuang pun penuh kehilangan. Kawan tewas, tangisan ibu, permintaan maaf dari darah yang tumpah. Mualem sempat ragu, namun semangat dan kata merdeka terus keluar di bibirnya. Karena dia tahu, ia membela sesuatu lebih besar dari dirinya. Tsunami 26 Desember 2004, bencana tanpa ampun. Lebih dari 150.000 nyawa terkubur, ribuan desa rata. Namun di tengah kehancuran, GAM di bawah komando Mualem bangkit. Mualem memimpin operasi kemanusiaan, mengirimi logistik lewat rotan dan sungai, mengevakuasi korban, membangun pos bantuan. Ia membuktikan, senjatanya bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi. Oktober 2005 di Helsinki, tanda tangan damai antara GAM dan RI, simbol perubahan dari perlawanan bersenjata ke politik dan pembangunan. Mualem turun dari hutan, masuk ke meja perundingan. Lagaknya bukan lagi panglima perang, tapi pemimpin bangsa. Perjanjian damai membawa harapan, tapi peran GAM belum usai. Mualem jadi penghubung, meredam gesekan internal. Ia dorong pembentukan GAM sebagai partai politik, Partai Aceh. Bukan tanpa drama, konflik ideologi, ambisi, dan politik lokal muncul. Akhirnya GAM resmi bertransformasi jadi kekuatan politik kuat di Aceh. Mualem memimpin konsolidasi, dari kampung ke kantor wali kota, dari meja hutan ke kursi kekuasaan. Tahun 2012, Mualem dipasangkan dengan Zaini Abdullah dalam pilkada. Dua mantan kombatan, satu jadi gubernur, satunya wakil. Mereka menang, menandai fase baru Aceh pasca konflik. Dari senjata ke pena, dari rimba ke ruang rapat, dari konflik menuju konsensus. Mualem dari medan perang ke meja pembangunan. Kebijakan mereka fokus,
pendidikan merata, kesehatan kampung, infrastruktur jalan, syariat berjalan, setara dan adil. Dari Meulaboh sampai Aceh Tamiang, perubahan terasa. Grafik menunjukkan angka kemiskinan menurun, akses sekolah naik, lebih banyak ibu melahirkan dengan tenaga medis, lebih banyak desa teraliri listrik. Tapi tak semuanya mulus. Kritik muncul soal dana otonomi yang belum sepenuhnya dirasakan rakyat, penegakan HAM yang dipertanyakan. Mualem merespon, politik bukan hanya janji, tapi aksi dan transparansi. Dari ruang rapat hingga dusun paling ujung, ia dengar, ia jawab, ia koreksi. Karena bagi Mualem membangun Aceh bukan soal citra, tapi amanah sejarah. (27 November 2024), Mualem resmi maju Pilkada Aceh. Dengan visi besar, Aceh bangkit dalam pembangunan, berkeadilan dalam syariat. Ia tawarkan harapan baru, syariat yang moderat, pembangunan yang merata, dan Aceh yang kembali menjadi gerbang strategis kawasan barat Indonesia. 53% suara, mandat rakyat diberikan. 12 Februari 2025, Mualem dilantik sebagai Gubernur Aceh. Sorak-sorai di lapangan Blang Padang menggema hingga pusat pemerintahan. Sebagai gubernur, ia tak menunggu lama. Hari pertama kerja, rapat tertutup bersama tim transisi, lalu roadshow ke Jakarta, membuka pintu koordinasi lintas kementerian. 4 agenda besar dijalankan nyaris serentak. Penataan investasi berkelanjutan, berbasis kawasan dan komunitas, pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan dunia industri, layanan kesehatan presisi, memanfaatkan teknologi dan data pasien, dan pemantapan syariat tidak hanya simbolik, tapi lewat program keadilan sosial dan ekonomi umat. Mualem paham, Aceh tak bisa jalan sendiri. Ia dorong kerja sama penuh dengan pusat, dukungan fiskal, integrasi proyek strategis nasional, dan posisi Aceh sebagai mitra geopolitik di Selat Malaka. Februari 2025 bukan hanya awal jabatan, tapi awal babak baru untuk Aceh. Mualem berjanji, tapi rakyat yang akan menilai. Muzakir Manaf, dulu panglima yang ditakuti, sosok dari hutan-hutan yang tak terjamah. Kini, ia duduk di kantor rakyat, menerima keluhan ibu-ibu tani, mendengar mimpi pemuda, menimbang masa depan Aceh. Dari medan konflik ke meja kebijakan, perjalanan ini bukan tanpa luka, tapi dari luka itulah tumbuh harapan. Perubahan bukan datang dengan sihir, ia dipilih, dijaga, diperjuangkan setiap hari. Hari ini, anak-anak Aceh tak lagi tumbuh di bawah bayang senapan. Mereka tumbuh di bawah langit yang lebih biru, bermain, belajar, bercita-cita. Itulah makna dari perubahan sejati. Saat dendam diganti dengan dialog, saat hutan sunyi diganti suara tawa, saat masa lalu menjadi pelajaran, bukan penjara. Muzakir Manaf membuktikan bahwa perubahan itu nyata, bahwa sejarah bisa jadi batu pijakan, bahwa perdamaian tak turun dari langit, tapi dilahirkan oleh nyali, oleh akal sehat, oleh keberanian memilih jalan yang paling sulit, tidak membalas. Kalau kisah Mualem menyentuh hatimu, klik like, subscribe, dan share video ini. Biarkan lebih banyak orang tahu bahwa di ujung barat Indonesia, perdamaian sedang tumbuh, pelan tapi pasti. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apa arti perdamaian bagimu? Bagi kami di Aceh, perdamaian adalah bisa tidur tanpa takut dan bangun dengan harapan. Salam damai dari Aceh.